Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good day, everyone. Uh, Eid Mubarak to all of you who celebrated. Welcome back to our class today with your lecturer. Yeah, and our topic today. Yeah, we continue from the previous meeting. If in the previous meeting we talked about chapter 2, so for today we talk about chapter 3. Yeah, which is about pronouns. Nah, apa itu pronouns? Dulu mungkin masih ingat ya, pronouns ini adalah yang sangat penting di dalam grammar dan juga di dalam bahasa Inggris. Di semua bahasa sih sebenarnya. Pronouns ini adalah kata ganti, kata benda, ya. Kemarin ya, in the previous meeting, especially in the first part of this video atau the first video of these chapters, kita berbicara tentang noun, apa saja yang masuk dalam noun atau kata benda. Nah, sekarang kita akan berbicara pronouns ya, kata ganti kata benda. Artinya dia adalah kata benda tetapi fungsinya menggantikan kata benda. Ya, simpelnya begini. Ya, Ehm, selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Eko Saputra. Saya, ya. Jadi saya itu apa? Eko Saputra. Jadi saya itu adalah pengganti dari kata benda yaitu Eko Saputra. Nah, gitu ya. Nama orang tadi, ya. Hmm. Atau misalnya apa ya? Kalau di dalam bahasa Inggris simpelnya begini. Eh, the car is very expensive. Ya, mobil itu sangat mahal. I bought it, ya, 12 years ago. Saya membelinya. I bought it. Saya membeli ini. Ini itu apa? Ya mobil tadi. Nah, it itu menggantikan the car. Jadi itulah kira-kira simpelnya ya. Nah, cuman untuk lebih jelasnya kita masuk saja mungkin langsung ya. Ini ada dua part, so we will be talking about part one first. Dan setelah itu di pertemuan selanjutnya maybe we will be talking about part two. Oke? Okay? Nah, inilah ya. Kemarin sudah belajar nouns, telah belajar adjectives, dan hari ini kita belajar pronouns. Oke. Okay. Part one and part two overview. Nah, ini simple tadi ya. Pronoun itu adalah pengganti dari kata benda, ya. Kata depan pro, ya, di kata pronoun ini akan pro, itu artinya untuk. Nah, kata pronoun artinya adalah untuk kata benda, artinya pengganti. Oke, simple lah itu ya. Oke, nah ini adalah part one-nya, nanti kita akan berbicara uses of pronouns, ya, tentang penggunaan pronoun, personal pronouns, grammar person of pronouns, number of pronouns, gender of pronouns, lalu ada part 2 selanjutnya. Langsung saja mungkin to part 1. What information do pronouns give? Apa sih informasi yang dimiliki oleh pronoun sehingga kita harus belajar dan kita mesti akan menggunakannya? Oke. Pronoun chart. Ini ada chart ya, ada ya semacam diagram gitu loh ya. Kita lihat nih. Nah, ini overview-nya. Contoh, ini orang namanya siapa? Exactly, Ben. He ini dia, artinya laki-laki kan. Siapa he ini? Ya Ben. Nah, itulah dia pengganti si Ben, ya. Lalu ball, bola digantikan dengan it. Nah, it itu apa? Ya bola ini yang disebut dengan it ini ya. Oke. Jadi, a pronoun atau sebuah kata ganti kata benda is used to replace the words for people, places, or thing. Jadi, pronoun itu dia akan menggantikan orang, tempat, atau sesuatu gitulah ya. Nah, contoh juga ini nih. He swims. Who? Siapa? Ya kan? He swims. Who? Siapa yang berenang? He gitulah. Lalu ini juga pronoun nih, who, ya. Lalu pool opens. Pool. Apa yang di opens? Pool. Maka apa ini atau what adalah kata ganti, ya. Jadi ini who ini adalah kata ganti untuk orang ya. Siapa yang berenang? Ya he. Apa yang disebutkan di sini? Pool gitulah, ya. Pool opens. Ya. Oke. Lalu ini juga ada nih kata ganti juga nih pronoun ya. Ini hamburger atau hamburger. Ya, sama ya. Nah,
Kalau dia ini ya, contoh. This one. This one yang mana? Yang ini. Ini mana ini? Ya. This one. Satu ini. This ini yang mana? Ya ini. Kan gitu. That itu. Yang mana? That ini. Ya ini hamburger ini. Jadi apa namanya? Ini contoh pronoun itu menggantikan apa nih? Specific person, orang, tempat atau benda. Nah, ini gantikan orang. Ya kan? Ini apa tadi? Orang sama benda. Ini siapa? What juga ya. Untuk apa benda? Ini benda, this dan that benda. Nah, lalu ada several, ya kan? A pronoun is used to refer to unnamed or non-specific people or thing yang belum jelas. Contohnya several. Oke, severalnya ini dua. Yang mana? Several belum jelas kan? Gitu. Oke. Several people. Yang mana? Belum jelas. Beberapa orang. Oke, lanjut ya. Jadi pronoun digunakan untuk merujuk kepada orang-orang yang belum jelas atau benda yang belum jelas. Nah, several contohnya. Lalu apa sih kalau kita gunakan pronoun jadinya gimana? Nah, pronoun ini akan menghindari pengulangan. Ya, contoh. Dia bilang apa nih? Pronouns can be used in place of nouns. Dia menggantikan kata benda untuk menghindari monotonous repetition. Repetition yang monoton sama, ya. Kayak misalnya dulu ada film Benjamin S. itu udah lama. Dia Tarzan, dia nggak tahu pronoun. Ya, katakan. Jadi dia bilang, nama saya Tarzan, kata dia. Tarzan suka makan sayur. Tarzan tidak makan daging. Tarzan, nah Tarzan terus. Padahal Tarzan bisa diganti dengan saya. Aku, ya, gitu. Atau yang lainnya, kan gitu. Nah, sama dengan ini, coba kita lihat. You will often want to refer to the same noun a number of times. Karena kita biasanya ingin merujuk kepada satu benda itu kan berulang-ulang. Atau satu orang berulang-ulang. Contohnya nih, kata Susan. Noun, ini kan kata benda. Susan, this one ya. Susan goes to the pool. Susan goes, pergi ke pool. Pool, kolam renang. Susan works at Lakewood Pool. Susan bekerja di kolam renang Lakewood. Ben asks Susan if Susan wants a party. Ben menanyai Susan jika Susan wants a party. Susan menginginkan sebuah pesta. Susan berulang-ulang gitu lah ya. Nah, jadi kalau dia diganti dia begini nih. Noun. Susan goes to the pool. Lalu Susan ganti dengan she. She works at Lakewood Pool. Lalu bisa juga Ben ask her. Bertanya pada dia, her ini penggantinya ya. If she, jika dia wants a party. Ini adalah pronoun ya. Bukan Ben ask Susan if Susan, kan berulang-ulang gitu loh. Nah, jangan bingung ya, kok bisa jadi her, kok bisa jadi she. Ini ada aturannya. Mungkin nanti akan lanjut gitu lah ya. Jadi bahasa Inggris itu ini tadi ada aturan-aturan yang harus diikuti. Oke? Paham ya? Prinsip penggunaan pronoun? Yes, mengganti kata benda. Good. Nah, sekarang kita langsung 3.4. Personal pronouns. Of the various types of pronouns, yang paling umum adalah personal pronouns. Ya, kata ganti kata benda yang merujuk pada seseorang. Contoh, I, you, he, she, it, we, they. Ya, ini pronoun semua ini. Ya. Karena kalau ini pastilah ya. Jono, Susan, and Meta go to the beach misalnya ya. They bring their own food. They itu siapa? Ya orang-orang tadi, Jono tadi dan teman-temannya. Itu mengganti ya. Oke. Good. Walaupun they can also refers to things. Ya, mereka bisa jadi saja ya apa nih namanya ya. Apa ya, merujuk kepada sebuah benda. Contoh it itu kan bisa ke benda ya. They bisa juga ke benda ya. Misalnya kayak kursi, ya kursinya banyak, bisa juga pakai they. Oke. A personal pronoun is a pronoun used to replace word for people, places or things. Jadi personal pronoun itu untuk menggantikan orang, tempat atau benda. Oke ya. The characteristics found in the most personal pronoun refer to number, gender, grammar, person. Biasanya karakteristik atau contohnya itu ya, atau sifat-sifatnya
tentang personal pronoun itu biasanya ada jumlah, ada gender, gender itu jenis kelamin lah ya, and grammar person, dan grammar tentang seseorang. Oke, nah, kita langsung lihat aja nih ya konsepnya. Form refers to the qualities and characteristic that pronouns have in common. Form refers bentuk-bentuknya ya. Nah, kita lihat nih contoh. Grammar person. Jadi ini pronoun dan dia akan mempengaruhi grammarnya gitu. Contoh, a person speaking. Ketika seseorang berbicara, dia akan menggunakan biasanya singular pronoun. I, you, he, she, it. Ya. Ini number singular pronoun. Ya. Siapa yang ngomong? I, you, he, she, it. I ini satu orang pasti. You biasanya satu orang ya. Ada satu orang, ada banyak, maka dia masuk. Ada he. Who is speaking? He is speaking. Siapa yang speaking? She is speaking. Apa yang berbicara? It is. Ya. Ya making a noise misalnya. Atau speaking bisa juga. Jadi ini I, you, he, she, it. Bendanya satu. Orangnya satu. Ya. Atau the person spoken to. Orang yang ngomong dengan ini sama aja ya. Lalu ada person or thing spoken about, atau orang, kalau orang yang dibicarakan ya, contohnya we, you, they, ini kan orang yang dibicarakan ya. Oke. Maka dia plural pronoun. Nah, ya. Biasanya ya. Nah, kalau we, you, they jelas ya, we, kami, you, kamu, kalian, sekalian. Malah dia masuk karena dalam bahasa Inggris kamu untuk satu orang dan kamu banyak orang itu tidak dibedakan. Jadi dia masuk dua. Nah, termasuk they. Lalu juga pada gender. Jadi pronoun itu satu, kalau ini singular untuk satu orang, ini untuk banyak orang. Lalu kalau gender, ketika kita berbicara he, udah jelas itu pasti masculine atau laki-laki ya. Pronoun untuk laki-laki itu he, satu orang. Kalau she itu feminine ya, untuk satu orang perempuan pasti she. Kalau it neuter pronoun, ya nggak jelas, benda namanya ya. Karena di dalam bahasa Inggris benda tidak ada sih, beberapa benda yang dihukumi perempuan, contohnya sheep misalnya ya. Tapi kalau bola nggak ada. Sangat sedikit dan jarang sekali. Oke. Nah, makanya ya itu pronoun itu konsepnya itu bisa jadi konsep grammar person, berapa orangnya, atau tadi ya siapa, gender. Ya, laki-laki atau perempuan. Oke. Nah, every personal pronoun is classified by whether it is first, second, or third person. Setiap personal gender itu akan mengklasifikasi atau merujuk pada apakah itu satu orang pertama, orang kedua, atau orang ketiga. Contoh nih. Ya, first person pronoun untuk orang pertama yang ngomong berarti kan. Contoh, I use in place of a speaker or speakers. Contoh, I replaces Maria. Aku mengganti Maria. I, ini kan orang pertama yang ngomong ketika kita bilang, ya. Nih, contohnya nih ngomong, sorry. I love America. Nama cewek ini Maria. I ini adalah Maria, makanya disebut I replaces Maria. Dan ini ketika orang pertama yang ngomong. Lalu ini juga, we love America. Kami cinta Amerika. Siapa we? Maria dan temannya ini, Susan misalnya ya. Jadi we replaces Susan and Maria. Oke. Jadi dia akan merujuk kepada orang pertama. Lalu kalau orang kedua, ya. Nih misalnya ya. Use in place of person spoken to, atau orang yang kita berbicara padanya. Contoh, you swim well. You ini siapa? Kalau ini yang ngomong orang pertama, maka you ini orang kedua, si ini ya. Ini siapa tadi? Maria. Jadi you swim well, you replaces Maria. Good. Lalu yang ini, you swim today. Ya, you untuk satu orang, ternyata you juga bisa untuk banyak orang. Ya, you itu untuk dua orang ini, Ben and Jake. Jadi ketika si Susan bilang you swim today, ya artinya you swim today. Kamu berenang hari ini, jadwalnya mungkin kan. Maka you di sini adalah menggantikan Ben and Jake. Karena kalimat aslinya itu begini, Ben and Jake swim today. Tapi aneh kan? Gitu ya. Oke. Lalu ada juga personal pronoun untuk third person, ya orang ketiga, orang yang dibicarakan. Oke. Contohnya begini. He replaces Jake, ya, a person. Ini contoh. He di sini akan menggantikan Jake. Dan Jake ini adalah orang. Contoh, he loves hamburger. Si ini, orang ini ngomong ke kita, ngomongkan si laki-laki ini. Dia bilang apa? He loves hamburger. Siapa he di sini? Apakah kita? Bukan, tetapi laki-laki ini. He ini. Dia. Siapa nih? Jake. Gitu. Paham ya? Oke, lalu ini. She is here. Dia di sini. Siapa? She di sini yang diomongkan orang ini ke kita. Ya ini, si perempuan ini. Perempuan ini namanya ada Kelly. Makanya she replaces Kelly. Oke.
Begitupun dengan orang yang jamak nih, banyak. They, contoh, they visit the pool, mereka mengunjungi kolam renangnya. Si ini lagi ngomong ke kita, dia bilang, they visit the pool. Siapa they? Dua orang ini, siapa? Parents, nah, ya. Parentsnya siapa nggak tahu, oke? Oke, jadi, oh orang tuanya dia. Jadi Anna talking about her parents. Ketika dia bilang, they visit the pool, they ini adalah her parents, oke? Lalu ada juga they replaces balls and refers to things. They are big. Ah, contohnya ya. Jadi they itu menggantikan bola. Contoh they are big. They mereka adalah apa ya besar. Siapa they ini? They ini adalah dua bola ini, ya. Makanya disebut they are big. Jadi they di sini bukan orang tetapi benda. Makanya dalam bahasa Inggris ada sedikit perbedaan. Ketika kita bilang they itu bisa jadi benda, bisa juga jadi orang. Kalau orang Indonesia kan ketika kita bilang mereka udah pasti orang tuh. Nggak mungkin mereka itu sekumpulan domba misalnya. Nggak ya. Atau sekumpulan meja. Itu bedanya sedikit ya. Oke. Paham ya? Paham lah pelajaran SMP SMA dulu ya. Nah lalu selanjutnya adalah number of pronouns. Ya. Apa itu number of pronouns? Langsung aja kali ya. Personal pronouns show either singular or plural number. Ya. Personal pronoun itu akan menunjukkan apakah itu singular atau plural angkanya. Ya. Contoh, if you classify pronouns based on number, you can divide them as illustrated below. Ya, jika kamu mengklasifikasi pronoun berdasarkan jumlah. Ya, contoh, singular yang tunggal refer to one person or thing. Kalau singular itu satu, kalau plural itu lebih dari satu, paling tidak dua. Contoh, ini sudah tadi dijelaskan ya. I, you, he, she, it itu singular, satu orang. Ya, jadi maka nanti implikasinya ke penggunaan verb. Jadi misal ya, nih contohnya ya, misal ya. Jadi he misalnya dia itu pemakan apa ya? Dia itu adalah vegetarian. He is a vegetarian misalnya, pemakan sayur. Nah, kalau we maka nggak mungkin pakai is karena dia plural, maka we are vegetarians. Nah, gitu. Dan berubah semuanya. Jadi aturan grammarnya akan ini. Makanya dia menentukan grammar. Nah, itu ya. Oke? Begitupun kalau ketemu dengan kata kerja asli. Misalnya apa? Dia menyetir mobil. He drives. He drives a car. Kalau yang ini ya, yang jamak ya, they, mereka menyetir mobil. They drive ya, mereka menyetir mobil ya. They drive cars. Asumsinya adalah mereka memiliki mobil satu-satu. They drive cars, mereka menyetir mobil masing-masing ya. Nah, jadi begitu, oke? Nah, kalau pronoun you itu punya double role. Kadang dia untuk jamak, kadang dia untuk tunggal, tergantung. Makanya ada dua you. Kalau kita ngomong ke satu orang, you take it misalnya, atau can you take the glass, atau can you take the water please. You di situ untuk satu orang. Tapi kalau ada banyak orang di dalam kelas, saya masuk kelas, saya bilang, can you erase the blackboard please, kata saya kan misalnya. Berarti you di situ semua yang ada di dalam kelas ya. Jadi begitu ya. Oke. Good. Nah, sudah tahu. Nah, sekarang kita langsung ke selanjutnya, gender of pronouns ya. Jadi tadi ada sekilas, ini udah mulai masuk lebih ini lagi, dalam lagi. Three genders differentiate the third person singular pronoun. Ada 3 gender yang ini ya, membedakan gitu loh ya. Untuk orang ketiga ketika disebut. Kalau he itu masculine pronoun, generally refers to male people. Kalau kita ngomong he secara umum dia akan merujuk pada orang laki-laki. Kalau she feminine pronoun, generally refers to female people. Pengganti untuk benda yang dihukumi jenis kelaminnya perempuan. Kalau it itu neuter pronoun, generally refers to thing, untuk benda neutral lah kira-kira. Oke? Nah, ini contoh masculine nouns. Mr. Miller, man, father, actor, bull. Ya. Ini contoh maskulin. Mr. Miller kan laki-laki, dihukumi laki-laki. Man dihukumi laki-laki. Father dihukumi laki-laki. Actor dihukumi laki-laki. Dan bull, ya bull itu kerbau, dihukumi laki-laki atau jantan. Jadi kita akan menggantikan Mr. Miller, man, father sampai ke bull ini pasti pakai he. Ya. Oke. Misalnya the bull ya is so big, sangat besar
Ya. Dia berlari dengan cepat. He runs fast. Kenapa pakai he? Karena ya bull itu jantan. Kalau yang feminine nouns, contohnya Mrs. Miller, Nyonya Miller, ini pasti perempuan. Woman, mother, actress, cow. Jadi cow ini dihukumi perempuan ya, sapi. Nah, contohnya apa? Contoh ya. Ya, the cow ya is sick. Nah, ya. She needs to apa misalnya? To get some rest misalnya, some rest. Sapinya sakit. Dia butuh she ini untuk sapinya. Kenapa pakai she? Kenapa enggak pakai he? Karena kau dihukumi perempuan. Oke? Paham ya? Iya, sangat gampang sekali. Oke. Kalau yang neuter contohnya nih, locker, bowl, towel, lotion, ya. Mana jenis kelaminnya? Nggak ada locker tuh jenis kelamin. Bowl, bola, nggak ada. Maka dia dihukumi pakai it, benda tuh pakai it, umumnya gitu. Paham ya? Oke. Good. Nah, gender does not differentiate the pronouns I, you, we, and they. Kalau I, you, we, and they dia nggak ada gender, ya. Karena bisa jadi bercampur juga. Ya kalau I jelas nggak pakai gender. Kalau you ya tadi bisa satu orang nggak ada gendernya, ya. Jadi ketika dibilang you take it, kita nggak tahu you itu untuk orang laki-laki atau perempuan sampai kita yang karena kita yang ngomong. Jadi asumsinya udah diketahui lah ya. Misalnya kita lagi ngomong dengan seseorang, terus kita bilang are you okay? Kita nanya, are you? You itu kan untuk orang yang kita ngomong kepadanya ya, atau kepada orang yang kita lagi ngomong dengan dia kan. Nah kita udah tahu jenis kelamin, jadi nggak perlu lagi. Begitupun kan ketika kita ngomong we, udah jelas ya. Are you, we ini kan artinya kita sudah tahu siapa yang kita rujuk. Dan termasuk asumsinya adalah jenis kelaminnya. Begitupun dengan they, jadi dia biasanya nggak punya jenis kelamin ya, oke? Nah, paham ya? Nah ini contoh. Ya kalau the people ya. Nah, ini diagram personal pronoun, ada yang person, ada singular, ada number, ada plural. Nah, ini number. Kalau person first, second, third, ini klasifikasinya ya. Kalau singular itu I, you, she, he, it. Kalau plural itu we, you, they. Oke. Nah, they ini untuk benda bisa ya. Kalau people itu bisa the boys, bisa the girls ya. People ini juga mirip dengan they, people ya. Ya, many people come to Bengkulu Beach. Banyak orang datang ke Bengkulu. People ini siapa? Orang-orang, ya. Jadi dia bisa the boys, bisa the girls. Nggak ada jenis kelaminnya biasanya. They juga, they come to the beach. Nggak jelas siapa, ya. Jenis kelaminnya maksudnya. Karena bisa jadi dua laki-laki, bisa jadi berkumpul dia, gitu. Bahkan benda pun bisa kita pakai they, kayak tadi ya. Oke. Oke. Lalu ada juga another personal pronoun. Ada pronoun yang lain, kata ganti kata benda yang disebut dengan possessive pronoun. Kata ganti kata benda untuk kepemilikan. Kalau bahasa Indonesia itu punyaku, empunya. Punyaku, punyamu, punya dia, punya mereka. Gitulah kira-kira ya. Nah, penggantinya ini. Mine artinya punyaku, yours punyamu, his punyanya dia dan dianya itu adalah untuk laki-laki, hers punyanya dia dan dia itu untuk perempuan, its punyanya ini untuk benda ya. Ours ya, milik kita, punya kita maksudnya. Yours punya kamu ya, sama. Ini yours untuk satu, ini yours untuk banyak, dan theirs punya mereka banyak maksudnya ya. Oke. Nah, contoh begini, ada hula hoop di sini, ini hula hoop, terus Ana bilang it's mine, it is mine. Dia bilang it itu hula hoopnya ya, it's mine, ini mine punyaku. Nah, jadi mine ini mengganti kata I sebenarnya ya, it is mine, ini punyaku ya. Lalu si laki-laki bilang yes it is yours, ya ini punya, yours punyamu. Dia lagi ngomong ke kita berarti kan, ya ini punyamu. Kita ini asumsinya adalah si Ana berarti ya. Nah gitu. Jadi yours punyamu. Oke. Yang sebenarnya menggantikan you. Kalau mine menggantikan I. Oke. Yes, it is hers. Ya, ini punyanya dia. Nah, ini dia ngomong ke siapa? Ke kita kan, ini punyanya dia. Dia yang mana? Karena disebut hers, sudah jelas pasti ini punyanya Ana. Hers itu maksudnya punyanya dia, tapi dia untuk perempuan. Perempuan di sini kan Ana. Kalau laki-laki dia akan bilang bukan it is hers, tetapi it is his. Nah, kalau his berarti ini punyanya Jack. Oke. Paham ya?
Jadi ini punya-punya aja. Oke, jadi misalnya kita bilang ada sebuah tas. Ya, tas ini punyaku. It is mine. Terus teman kita bilang, ya saya juga punya tas. Ini tas saya. Terus ya itu punyamu. Maka kita bilang it is yours. Lalu ada teman kita berbicara misalnya, hasilnya itu punya kamu. Misalnya dia ngomong dengan kita, hey ini tasnya si Ana, misalnya kan. Oh ya, kita bilang it is hers. Oh hey ini tasnya si Jake. Oh kita bilang, oh ini ya ini punyanya dia, it is his. Gitu. Paham ya? Jadi mengganti saja. Kita sudah belajar pronoun tadi ya. Ada yang pronoun biasa, personal pronoun, ada yang kepemilikan. Paham ya? Nah. Oke, good. Nah, terkadang ya. Nah, ini part 2 kita. Kita akan belajar lebih detail tentang penggunaan pronoun. Ya, sebagaimana kita telah konklusikan atau setelah kita simpulkan pada section ini bahwa tentang personal pronoun. Nah, sekarang lihat ada namanya noun pronoun, examples given with each image. Nah, contoh ini. Ada namanya noun combination, ya, pekombinasi kata benda. His father. His. Tadi kan miliknya ya, father. Ya, pronounnya adalah he, his, him. Ya, his father, ayahnya dia laki-laki. Lalu ada her mother, ibunya dia. Ibunya dia siapa? Perempuan. Pronounnya she, her. Oke. Nah, many possessive forms can play a double role. Jadi banyak can play a double role ya. Possessive form itu bisa main double role. They can be used as adjectives. Dia bisa jadi adjektif. Contohnya his father, ini adjektif in combination with noun, tapi harus ada nounnya his father. Tapi dia juga bisa sebagai pronouns. Kalau dia pronoun harus berdiri sendiri. Contohnya adalah his atau her gitu aja ya. It's her. Nah, sekarang kita lihat chapter apa nih dia bilang nih. Explain in detail in chapter 2 tentang adjektif. Kemarin kan sudah belajar ini toh di chapter 2. Oke. Paham ya? Oke, good. Nah, selanjut pronouns used to form question. Pronoun ini digunakan untuk membuat sebuah pertanyaan biasanya ya. A pronoun is often used to introduce a question, untuk mengenalkan sebuah pertanyaan. Contoh nih. Susan swims. Susan berenang. Maka kita dengan pronoun ini atau kata benda ini ya bisa jadi pertanyaan. Pertanyaan begini. Who swims? Siapa yang berenang? Who swims? Who ini adalah pronoun. Itu ya. Dan ini untuk membuat pertanyaan. Who swims? Susan. Susan swims. Atau kalau dia benda, the pool opens. Poolnya dibuka. What opens? Apa yang telah dibuka? Apa yang buka? What yang dibuka adalah the pool ya. Jadi kata who dan what, who untuk orang, what untuk benda, itu bisa juga untuk membuat pertanyaan. Oke? Good, paham itulah. Lalu ada pronouns pointing out people or thing. Pronouns itu juga bisa menunjuk pada orang atau benda ya. Oke, contohnya nih. This, that, these, those. Tadi udah ya. This, ini. That, itu. This, ini tapi banyak. Those, itu tapi banyak. Kan pernah belajar di bab sebelumnya ya. Oke. Contoh, singular pronoun refer to one person. Singular pronoun ya pada satu. This, satu kan. That, satu. Jadi pakai this, that. Artinya ini dan itu. Tapi kalau dia banyak menjadi this, ini. Karena lebih dari satu nggak boleh pakai this. Tapi bendanya dua. Salah. Those, itu ya, tapi bendanya lebih dari satu, maka dia maka dia jadinya banyak. Oke, good. Nah, selanjutnya adalah pronouns naming non-specific people or things. Pronouns yang menamai benda tapi nggak spesifik, orang nggak spesifik ya. Contohnya begini, jadi nggak detail gitu loh ya. Contohnya begini. Each, somebody, something, or anything. Each, ya, setiap, nggak jelas nih laki-laki atau perempuan. Somebody, seseorang, laki-laki perempuan nggak jelas. Something, sesuatu, apa nggak jelas. Anything, ya, apapun. Ini contohnya ya, ada both, ya, keduanya, several, beberapa, few, beberapa, many, banyak. Itu pun juga tidak jelas jenis kelaminnya ya. Oke, contoh. Somebody always takes the flippers. Seseorang selalu mengambil flippers. Itu misalnya ya. Nah, somebody ini kan pronoun.
Ya, tapi kita nggak jelas somebody ini apakah dia laki-laki atau perempuan. Artinya bisa laki-laki dan perempuan. Good. Nah, lalu misal nih, selanjutnya, something happened at the pool. Sesuatu terjadi di pool. Apa sesuatu itu? Ya nggak tahu. Ya, maka something ini bisa refer to an accident, ya, or a kind of celebration, sebuah kejadian atau celebration. Ya, celebration itu apa? Selebrasi, ya. Dan kita tidak tahu apa. Lalu several came to the swim meet, ya, to the swim meet. Beberapa datang ke pertemuan apa nih ya, pertemuan berenang. Several nih ya nggak jelas juga, beberapa orang kita nggak tahu berapa dan kita tidak tahu apakah itu laki-laki atau perempuan atau kombinasi dari laki-laki dan perempuan. Jadi ada somebody, ada something, ada several, begitupun ini bisa dihafal each, somebody, something, anything, several, few, many, both adalah pronoun yang tidak jelas jenis kelaminnya. Oke, paham ya? Oke, kalau paham, maybe that's all for our meeting today, ya. And for the next meeting, probably, inshallah, ya, we are going to continue to the next part, which is part 2, what jobs can pronouns do. Jadi silakan dipelajari lagi di buku, ya, dicocokkan dengan penjelasan ini sehingga jadi lebih paham. Kalau ada pertanyaan boleh ditanyakan lewat grup Google Classroom kita. I think that's all from me. Thank you very much. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.